Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak sudah hadir di kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Dimas. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'an imama wa bil muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bu Guru, jangan lupa anak-anak selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan baik awal maupun akhir kegiatan. Ya. Anak-anak masih ingat materi pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3, yaitu masih ingat ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bagaimana? Ingat tidak? Dengan cara bertelur, sedangkan vivipar itu dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar itu perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran yang keempat. Untuk kompetensi dasarnya ada muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Ya, PKN dan ya, jadi hari ini kita belajarnya muatannya PPKN dan bahasa Indonesia. Dibacakan untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar PPKN KD 1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1. Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah untuk kompetensi dasar PPKN. Untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia ada KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 itu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ada 4, yaitu yang pertama, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar
Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Itulah tujuan pembelajarannya ya. Coba sekarang anak-anak amati gambar yang ada di layar. Ada 3 gambar di sini, nggih. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar apakah ini anak-anak? Gambar sebuah pantai. Ya, gambar apa? Pantai. Nah, sekarang salah satu yang kita jumpai di pantai, salah satunya adalah ikan. Coba perhatikan ini, ikan apa anak-anak? Bisa tebak tidak? Gambar ikan apa? Bandeng asap. Iya, betul sekali. Ikan bandeng asap. Ikan. Ikan bandeng itu merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ya, jadi jenis ikan bandeng ini bisa hidup di air tawar maupun di air payau. Kita lanjutkan. Ayo amati gambar yang ada di layar ya. Nana juga bisa menyimak di buku halaman 92 ya. Ayo berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk ikan ini. Beberapa waktu lalu, Edo pergi ke Sidoarjo. Dia membawa ikan bandeng asap yang akan dibagikan kepada teman-temannya di sekolah. Mari kita simak cerita Edo bersama teman-temannya. Jadi begini, Edo kan membawa 1 ikan. Yang pertama itu teman-temannya cuma 6, kemudian 3 anak lagi gabung. Edo kemudian merasa bingung, bagaimana ya tindakan Edo, apa yang seharusnya dilakukan Edo. Edo saat ketiga teman lainnya datang, tadi ikannya 1, terus untuk pertama untuk 6 orang, kemudian datang lagi 3 orang jadi 9. Nah, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang, kemudian Ikan 2 orang. bagaimana melakukan apa? Musya? Warah. Iya, mereka melakukan musyawarah. Ketiga teman Edo tadi ikut bergabung, tetapi ketiga teman Edo tadi tidak bisa memaksakan untuk membagi ikan itu menjadi 9. Tetapi di sini diperlukan sikap Edo, kebijaksanaan dari sikap Edo. Apakah mau tetap untuk 6 anak atau untuk 9 anak? Jadi di sini nanti diperlukan apa? Diperlukan iya, diperlukan apa? Musyawarah ya, diperlukan musyawarah. Apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Nani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Mereka kemudian mengadakan apa ke 9 anak tersebut? Musyawarah. Warah. Dibagi rata. Mereka sebelumnya mengadakan apa dulu? Musyawarah. Oke, mengadakan musyawarah. Satu ikan dipotong-potong menjadi 9 sama menjadi 9 sama rata. Oke, ya lanjutkan ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Nani? Dapat diambil kesimpulan ya. Mereka mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Bagaimana kalau makanan itu dibagi menjadi 9 untuk 9 orang? Selanjutnya Bu Guru lanjutkan. Di sini Bu Guru ada sebuah teks bacaan. Nanti dibaca. Simaklah perintahnya ya.
simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Nanti tugas anak-anak, catat ide pokoknya dari bacaan ini. Nanti anak-anak diminta mencari ide pokoknya. Ide pokok dari bacaan yang dibaca oleh bu guru. Anak-anak tahu bunglon tidak? Bunglon itu bisa berubah. Terus ini akan membacakan sebuah teks bacaan, anak-anak simak. Kemudian nanti anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya, mencari ide pokok. Ya, anak-anak diminta mencari ide pokok dan menuliskan informasi penting. Di sini bacaannya terdiri dari 2 paragraf ya. Bacaannya pendek, ini terdiri dari 2 paragraf. Nanti bu guru baca 2 kali, terus anak-anak menentukan ide pokoknya ya. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Kasih. Ya, kita cari dulu kalimat utamanya ya. Setelah ketemu kalimat utamanya, nah di kalimat utama tersebut temukan ide pokok. Dulu lanjutkan. Nah, dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar apa saja, yuk. Belajar apa saja tadi, kita buat kesimpulan bersama ya. Yang pertama tadi apa? Tentang pengamalan. Pengamalan sila keempat. Guru tulis ya. Tentang pengamalan Sila keempat. sila Empat. keempat. Pancasila. 4 Pancasila. Terus apa lagi? Belajar apa lagi kita? Setelah tahu Penerapan sila keempat. Nah, terus selain itu kalian tadi menyebutkan apa? Contohnya. Kita sudah belajar contoh-contoh Penerapan contoh penerapan sila keempat Pancasila. Pancasila. Terus selain itu belajar apa lagi? menentukan ide pokok. Ya, menentukan ide pokok. Ide pokok sebuah paragraf. Buah Paragraf. Terus yang selanjutnya tadi menentukan ide pokok juga membuat kesimpulannya. Membuat kesimpulan dari itulah anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila, kemudian contoh-contohnya ya, contoh penerapan dari sila-sila Pancasila, terutama sila keempat yang menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Ada yang ditanyakan? Nanti di rumah anak-anak belajar lagi ya, belajar kembali tentang materi yang sudah guru terangkan tadi bersama dengan orang tua anak-anak ya. Jelas untuk tugasnya? Jelas. Kita kerjakan, nanti Bu Guru kirim linknya setelah ini ya. Setelah ini Bu Guru kirim. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Yang menutup doa Mas Aska ya, Mas Aska. Siap. Guru akhiri, ada kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.